Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, sudah hampir 1 minggu, mungkin 1 minggu lebih baru sempat bikin tutorial atau berbagi tutorial di konten kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya juga sudah konsultasi via WhatsApp untuk menyatakan kerusakan handphone ini, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Bagi teman-teman yang sudah ngirim infonya tapi belum jadi, mohon bersabar ya teman-teman, karena banyak kerjaan yang numpuk dan banyak paketan yang datang. Jadi satu persatu saya coba untuk berusaha menyelesaikannya. Bagi yang kerusakan yang parah ataupun yang bekas gagal servis, mohon untuk bersabar, karena dengan kerusakan yang ekstrim atau kerusakan yang sulit itu memang butuh waktu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan saya mohon waktu untuk teman-teman yang sudah ngirim infonya tapi belum kunjung jadi. Dan apabila yang sudah lama ngirim tapi belum ada konfirmasi atau belum jadi, saya mohon maaf ya teman-teman. Terkadang itu saya belum punya waktu atau nggak sempat membales, ataupun mungkin chattingan yang banyak masuk itu tertumpuk oleh chattingan yang baru teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kita lanjut saja untuk proses, yaitu memperbaiki handphone ini, yaitu perbaikan Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan kondisi seperti ini setelah saya bongkar, yaitu kerusakan di bagian soket mainboard yang ada di mesin, dan ada bagian yang patah di bagian PCB mesin. Kita cek dulu untuk PCB nya yang bagian patah teman-teman. Jika bagian patah itu tidak ada jalur yang penting atau tidak ada jalur di bagian patahan PCB, kita lanjut saja untuk proses, yaitu pengangkatan konektor mainboard yang ada di bagian mesin. Kita gunakan flux secukupnya saja, tidak usah terlalu kebanyakan. Untuk panas blower, kalau menggunakan blower dengan tipe seri 2020D atau Sugon 2020D dengan tipe blower yang sama yang saya gunakan, kalian bisa menggunakan panas di angka 310 maksimal 320. Dan agar tidak bikin pin kaki konektor yang di PCB itu rusak, atau takut untuk komponen di bagian samping konektor itu hilang ataupun bergeser, kalian bisa menggunakan alat bantu seperti solder teman-teman. Oke, setelah kita angkat untuk soket konektornya, kita rapikan dulu timah yang ada di bagian pin kaki yang ada di PCB. Kita ratakan dulu untuk timahnya. Jika sudah rata, nanti kita bisa memberikan timah baru teman-teman. Oke, kita berikan untuk timah pasta atau timah cair. Tujuannya untuk memberikan timah baru ke semua titik pin kaki yang ada di PCB. Usahakan tingginya sama rata teman-teman. Setelah itu kita bersihkan dari sisa fluknya menggunakan thinner, dan kita siapkan untuk menggunakan konektor yang baru, atau bisa menggunakan konektor dari mesin Kannibalan yang tidak terpakai. Oke, kita presisikan dulu untuk konektornya. Untuk saran saya, penggantian konektor, jika menggunakan konektor yang baru, kalian bisa memberikan timah ke bagian konektornya dulu. Tujuannya untuk mempermudah pemasangan teman-teman. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja setelah kita presisikan konektor mainboardnya yang ada di mesin. Untuk proses pemasangannya juga menggunakan suhu panas di angka 310 maksimal 320 kalau menggunakan blower dengan tipe Sugon 2020D teman-teman. Untuk anginnya menggunakan 40. Jika ada komponen yang agak miring, kita bisa sambil mempresisikan dulu, dan kita ulangi kembali untuk proses pemasangannya, yaitu pemasangan konektor ke bagian mesin agar lebih maksimal teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita bisa pengecekan ulang atau membersihkan dulu di bagian mesin dari sisa fluk agar tidak lengket.
Jika sudah bersih, kita bisa pengecekan seperti apakah semua pin konektor itu sudah terhubung semua atau belum. Jika sudah selesai untuk proses pemasangan, kita lanjut untuk pengecekan ulang seperti spare part, yaitu spare part dari bawaan beliau. Ini beliau itu membeli papan board UI charger yang baru, karena untuk bagian kerusakannya itu kebanyakan di bagian soket konektor mainboardnya teman-teman. Karena bagian soket konektor mainboardnya itu keduanya patah, atau yang ada di mesin atas maupun di mesin bawah itu sama-sama patah, dan juga fleksibelnya juga ikut rusak teman-teman, yang disebabkan oleh baterainya kembung atau baterainya itu kembung besar teman-teman. Saya coba untuk penggantian fleksibel mainboardnya saja. Oke, setelah kita memberikan spare part baru seperti mainboard, karena mainboard dari bawaan itu sudah rusak, dan kita coba untuk rangkai sedemikian rupa, atau tidak usah kita rakit secara total karena tujuannya untuk pengetesan dulu teman-teman. Oke, setelah saya coba untuk perakitan, kita koneksikan menggunakan charger dulu apakah sudah terhubung untuk pengisian baterai atau belum. Karena untuk soket konektor mainboard itu jalurnya ada beberapa fungsi ya teman-teman, seperti fungsi charger, audio, dan juga ada mikrofon, dan ada beberapa fungsi lainnya teman-teman. Saya coba untuk cas itu tidak terhubung, atau mungkin baterainya habis karena baterainya agak kembung. Saya coba untuk pancing dulu menggunakan alat tembak baterai. Setelah saya pancing baterainya, saya coba untuk cek menggunakan charger kembali. Alhamdulillah sudah keluar gambar dan notifikasi pengisian daya baterai sudah terhubung. Oke, setelah saya coba untuk sambil menyalakan infonya, karena ada bagian kerusakan lain seperti tombol on off atau tombol power dan juga volume itu juga ikut rusak teman-teman. Jadi sangat banyak sekali kerusakan di handphone ini. Jadi beliau sudah membelikan spare part seperti fingerprint atau fleksibel tombol fingerprint dan juga tombol luar volumenya. Namun kerusakannya bukan di spare part ini yang dibeli teman-teman, karena di bagian switch mata tombol yang ada di fleksibel itu juga ikut rusak. Jadi kita akan coba angkat dulu untuk fleksibel dari tulangannya atau di bagian frame. Kita lepas dulu fleksibelnya dengan hati-hati, jangan sampai putus ataupun robek di bagian fleksibelnya. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk fleksibelnya. Perhatikan untuk di bagian khususnya yaitu switch mata tombol power. Ini untuk switch mata tombol powernya itu rusak teman-teman, yang ada di bagian fleksibel. Jadi kita lepas dulu menggunakan metode kita tatakin menggunakan ujung solder, dan kita ganti switch mata tombol powernya. Oke, kita presisikan dulu untuk proses pemasangannya. Oke, jika sudah selesai kita bersihkan dan kita coba untuk perakitan ulang. Karena untuk penutup tombol itu hilang, atau tutup seal pelindung tombol, kalau tidak ada pelindung tombolnya yang ada di atas fleksibel itu nanti bisa menyebabkan tombol luar seperti tombol luar volume dan juga fingerprint itu nggak bakal bisa presisi ya teman-teman. Jadi kita perhatikan dulu untuk proses pemasangan seperti ini. Kita presisikan dulu fleksibel sidik jari atau fingerprintnya atau di bagian tombol power. Oke, setelah kita presisikan, kita siapkan tombol volumenya juga atau tombol luar volume. Oke, setelah itu perhatikan jika kita tidak memberikan penutup pelindung tombol, itu nanti tombolnya bisa keluar atau bisa lepas teman-teman. Jadi kita berikan tombol luar, yaitu seperti pelindung tombol di bagian atas menggunakan bebas ya teman-teman. Kalau saya menggunakan seperti bekas kartu perdana, itu saya potong sesuai bentuk dari penutup tombolnya. Ini di bagian penutup tombol fingerprint. Kita presisikan dulu dan lalu kita berikan penutup kembali atau pelindung seperti solasi. Dan di bagian ujung soket tombol itu berikan seal agar penutupnya tidak
lepas kembali ya teman-teman, atau tombol luarnya tidak mudah lepas. Jika sudah presisi, selanjutnya setelah saya cek itu ternyata ada bagian yang kebakar atau ada yang short, yaitu area IC audio serta ada bagian yang coil. Untuk di bagian coil itu setelah saya angkat ternyata ada bagian pin kaki yang ada di bagian PCB, itu ada jalur menuju ke IC audio itu putus teman-teman. Jadi saya berikan pin tembaga atau memberikan jalur sendiri, yaitu menggunakan teknik jumper, dan selanjutnya kita ganti untuk IC audio sama coilnya. Kenapa tidak saya rekam? Karena untuk di bagian perbaikan ini waktu itu saya buru-buru teman-teman, karena banyak sekali kerjaan dan banyak sekali yang harus saya selesaikan, dan banyak juga yang nanyain yang sudah antri yang belum pada jadi teman-teman. Jadi saya persingkat saja untuk sekilas untuk menjelaskan sedikit dari kerusakan handphone ini. Jadi intinya setelah saya ganti soket konektor mainboard yang ada di mesin, dan setelah perbaikan tombol saya cek ulang untuk menyalakan, dan saya cek untuk fungsi audionya. Ternyata audio itu masih tetap bisu, dan ternyata setelah saya koreksi ada bagian beberapa komponen seperti coil yang terbakar, dan juga ada IC audio yang short atau konslet, dan ada kapasitor juga teman-teman. Kapasitor juga ada terdapat yang short. Jadi tidak sempat saya rekam teman-teman, karena saya mengejar waktu untuk menyelesaikan perbaikan yang sudah pada antri, yang sudah banyak sekali yang nanyain infonya kalau belum jadi teman-teman. Saya mohon maaf sekali apabila ada keterlambatan ataupun yang sudah antri tapi belum kunjung jadi. Jadi mohon sabar untuk prosesnya teman-teman. Oke, setelah saya selesai untuk penggantian IC audio dan coil, dan selanjutnya kita siapkan untuk spare partnya yang sudah dibelikan sama beliau, dan juga khususnya di bagian baterai, karena baterainya itu kembung, jadi saya sarankan untuk beliau mengganti baterai. Sedangkan untuk baterai yang saya ganti itu adalah baterai yang satu tipe, namun untuk fleksibel baterainya itu saya menggunakan fleksibel baterai dari ori bawaan. Jadi sudah saya renovasi sendiri agar tetap menggunakan fleksibel baterai dari ori bawaannya. Oke, selanjutnya tinggal kita proses perakitan, lalu nanti kita proses untuk pengecekan, yaitu fungsi charger dan audio, karena fungsinya sangat banyak sekali di bagian soket konektor mainboardnya teman-teman, yaitu seperti fungsi charger ataupun fungsi dari fast charging atau pengisian daya cepat, sama fungsi audio. Audio pun itu berbagi ada dua jenis, seperti audio musik atau MP3 ataupun nada dering, dan juga speaker buat mikrofon atau perekam suara teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk perakitan, kita cek menggunakan charger. Ini sambil menunggu lemnya kering ya teman-teman, karena pemasangan backdoor menggunakan lem, jadi saya rekatkan menggunakan gelang karet. Oke, untuk pengisian baterai sudah naik dengan normal, yaitu di angka 65%. Sedangkan untuk bagian backdoor karena transparan dan sudah saya rapikan atau saya bersihkan dulu agar tidak kotor, sambil kita menyalakan infonya untuk proses yaitu pengecekan secara total. Oke, handphone sudah menyala dan kita tes untuk fungsi dari audionya teman-teman, ataupun fungsi dari lainnya. Seperti fungsi dari charger, perhatikan masih support untuk isi daya cepat atau fast charging. Oke, jika sudah selesai, kita coba untuk pengecekan seperti sinyal WiFi, sinyal kuota data internet masih bisa aktif dengan sangat normal. Sekarang kita cek untuk fungsi dari audionya.
Oke, setelah kita cek fungsi dari nada dering atau audio, sekarang kita cek seperti fungsi kamera dan juga fungsi dari perekam videonya, teman-teman. Cek, tes, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3, dicoba. Cek, tes, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3, dicoba. Oke, setelah kita cek semua fungsi dari handphone ini, alhamdulillah sudah berfungsi dengan normal, yaitu mulai dari pengisian baterai atau charging dan juga fungsi dari audio sudah normal kembali. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.